menjelaskan tentang ekonomi pertanian di Indonesia. Ciri-ciri pertanian di Indonesia. Yang pertama, pertanian tropika. Sebagian besar daerah di Indonesia berada di dekat Khatulistiwa, yang berarti merupakan daerah tropika. Dengan demikian, jenis tanaman, hewan, perikanan, dan hutan sangat dipengaruhi oleh iklim tropis. Ada pengaruh lain yang menentukan corak pertanian kita, yaitu bentuk negara berkepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga daerahnya terdiri dari darat dan perairan. Keadaan ini memungkinkan terdapatnya perikanan darat dan laut. Dan sebagai daerah yang topografinya bergunung-gunung, Indonesia merupakan daerah volcano atau memiliki banyak gunung, sehingga memungkinkan mempunyai daerah yang berdataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi mempunyai iklim dingin sehingga bisa ditanami tanaman beriklim subtropis. Indonesia letaknya di antara benua Asia dan Australia, serta antara Laut Hindia dan Pasifik, memberikan pengaruh pada suhu udara, arah angin, dan berakibat adanya perbedaan iklim di Indonesia, yaitu pertanian iklim basah dan pertanian iklim kering. Pertanian iklim basah di Indonesia Barat dan pertanian iklim kering di Indonesia Timur. Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi mempunyai iklim basah, banyak hujan dan banyak terbentuk hutan tropika. Sedangkan bagian Indonesia lain, terutama Indonesia bagian timur, NTB, NTT, Maluku, iklimnya kering sehingga tumbuh padang rumput. Pertanian di Indonesia juga mengenal adanya pertanian rawa, pertanian darat atau kering, pertanian beririgasi atau basah. Daratan di Indonesia terbagi menjadi tanah rawa, yaitu lahan yang tergenang sepanjang masa. Lahan kering yaitu lahan yang tidak mendapat air irigasi, dan pertanian basah yaitu lahan yang beririgasi. Pertanian di Indonesia ini juga mengenal adanya pertanian rawa, pertanian darat atau kering, pertanian beririgasi atau basah. Daratan Indonesia terbagi menjadi tanah rawa, tanah kering, dan pertanian basah. Tanah rawa yaitu lahan yang tergenang sepanjang masa. Lahan kering yaitu lahan yang tidak mendapat irigasi, dan pertanian basah yaitu lahan yang beririgasi. Pertanian atau lahan sawah beririgasi, tada hujan, sawah lebak, sawah pasang surut. Penggolongan ini adalah penggolongan lahan yang ditanami padi. Sawah yang beririgasi bersumberkan bendungan sungai, dam atau waduk, mata air, dan lain-lain. Berdasarkan fasilitas tekniknya dibagi menjadi irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana. Lahan sawah tada hujan sebenarnya juga mempunyai saluran irigasi, tetapi sumber airnya berasal dari air hujan. Sawah lebak mendapat air terus-menerus sepanjang masa. Sawah pasang surut mendapat air dari air sungai yang pasang karena air laut yang sedang pasang. Sering juga terdapat saluran irigasi. Ciri-ciri pertanian di Indonesia yang selanjutnya, yang kedua yaitu pengusaha pada luas usaha relatif sempit, kurang dari 1 hektar, dicirikan dengan adanya tanaman bahan makanan, dan pada daerah yang usaha pertaniannya dilakukan dalam jumlah yang luas diusahakan tanaman perkebunan. Contohnya seperti kopi, kakao, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja manusia relatif lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan tenaga mesin. Pada usaha tani yang sempit, penggunaan tenaga kerja keluarga relatif besar, dan penggunaan tenaga kerja manusia bersifat musiman karena perbedaannya pada setiap kegiatan pertanian.
tenaga kerja pria digunakan pada pekerjaan yang relatif berat seperti pengolahan tanah dan pengangkutan hasil panen. Sebaliknya, tenaga kerja wanita untuk pekerja yang relatif ringan seperti menyiang dan panen. Yang keempat, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia relatif besar, bukan hanya terhadap PDB tetapi juga terhadap penyerapan tenaga kerja. Efek pertanian dalam perekonomian Indonesia: yang pertama, penghasil berbagai jenis bahan makanan sandang dan papan. Yang kedua, kontribusi terhadap PDB. Yang ketiga, penyediaan lapangan kerja bagi lebih kurang 70% penduduk Indonesia. Yang keempat, menyediakan bahan baku bagi industri. Yang kelima, sumber pendapatan bagi petani pada khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Yang keenam, multiplier effect lainnya. Di Indonesia dikenal ada 4 sistem pertanian. Yang pertama, sistem ladang, merupakan sistem pertanian yang paling primitif, suatu sistem peralihan dari tahap budidaya pengumpulan ke tahap budidaya penanaman. Pengolahan tanah sangat minimum. Produktivitas bergantung kepada ketersediaan lapangan humus yang ada. Terjadi karena sistem hutan. Sistem ini pada umumnya terdapat di daerah yang berpenduduk sedikit dengan ketersediaan lahan tak terbatas. Tanaman yang diusahakan umumnya tanaman pangan seperti padi darat, jagung, atau umbi-umbian. Sistem yang kedua yaitu sistem tegal pekarangan. Sistem tegal pekarangan berkembang di lahan-lahan kering yang jauh dari sumber-sumber air yang cukup. Sistem ini diusahakan orang setelah mereka menetap lama di wilayah itu. Walaupun demikian, tingkat pengusahaannya rendah. Pengelolaan tegal pada umumnya jarang menggunakan tenaga yang intensif. Jarang ada yang menggunakan tenaga hewan. Tanaman-tanaman yang diusahakan terutama tanaman-tanaman yang tanahnya kering dan pohon-pohonan. Tanaman-tanaman yang diusahakan terutama tanaman-tanaman yang tahan kering dan pohon-pohonan tinggi. Sistem sawah merupakan teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam pengolahan tanah dan pengolahan air, sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi, sehingga kesuburan tanah dapat dipertahankan. Sistem sawah ini dicapai dengan sistem pengairan yang sinambung dan drainase yang baik. Sistem sawah merupakan potensi besar untuk produksi pangan, baik padi maupun palawija. Di beberapa daerah pertanian tebu dan tembakau menggunakan sistem sawah. Yang keempat, sistem perkebunan. Sistem perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang dulu milik swasta asing dan sekarang kebanyakan perusahaan negara, berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor, dimulai dengan bahan-bahan ekspor seperti karet, kopi, teh, dan coklat yang merupakan hasil utama sampai sekarang. Sistem perkebunan berkembang dengan manajemen industri pertanian. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi sistem pertanian. Sistem pertanian tropik dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sistem pertanian yang bersifat pengumpulan hasil tanaman. Sistem ini adalah sistem pertanian yang secara langsung memperoleh hasil tanaman dari tanaman-tanaman yang tidak dibudidayakan. Sistem ini biasanya dijalankan bersamaan dengan sistem berburu binatang dan tangkapan ikan. Jarang sistem pengumpulan hasil tanaman terdapat sebagai kegiatan tunggal. Di beberapa daerah seperti di Irian Jaya, sistem ini masih ada. Yang kedua, sistem pertanian yang bersifat budidaya tanaman. Sistem ini merupakan sistem pertanian yang paling utama di daerah tropik
Terdapat banyak sistem budidaya tanaman. Yang pertama, sistem pertanian dengan rotasi beras secara alami. Yang kedua, sistem pertanian dengan rotasi makanan ternak. Yang ketiga, sistem pertanian dengan rotasi tegalan. Yang ketiga, sistem pertanian dengan rotasi tegalan. Yang keempat, sistem pertanian dengan rotasi tanaman tahunan. Kemudian klasifikasi sistem pertanian yang ketiga yaitu sistem pertanian untuk makanan ternak dan padang pengembalaan. Pastur atau padang pengembalaan adalah lahan yang digunakan untuk pengembalaan dan sumber hijau segar bagi ternak. Menurut pastur adalah suatu lapangan terpagar yang ditumbuhi hijauan dengan kualitas unggul dan digunakan untuk mengembalakan ternak ruminansia. Klasifikasi pertanian. Yang pertama, pertanian dalam arti sempit dan luas. Pertanian dalam arti sempit adalah budidaya tanaman yang kegiatan usahanya hanya tanaman. Pada pertanian, artian luas melingkup budidaya tanaman, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, pertanian rakyat dan perkebunan. Pertanian rakyat dan perkebunan merupakan hal yang berbeda. Bedanya adalah pada luas area dan bagaimana manajemennya. Pertanian rakyat termasuk ke dalam perkebunan rakyat yang areanya tidak begitu luas dan manajemennya sederhana. Yang ketiga, pertanian tanaman makanan dan perdagangan. Pertanian ini bisa dibilang tidak cukup kuat. Contohnya, padi merupakan bahan pangan tetapi bisa juga diperjualbelikan. Yang selanjutnya, pertanian hortikultur dan non-hortikultur. Beberapa tanaman yang termasuk ke dalam pertanian hortikultur yaitu beberapa tanaman buah, sayuran, dan bunga-bunga. Hasil dari tanaman hortikultur biasanya memiliki karakteristik yang cepat untuk membusuk atau rusak dan muatannya besar. Pertanian tanaman semusim dan tanaman keras. Tanaman semusim biasanya adalah tanaman muda atau annual crop atau tanaman tahunan. Sebagai contoh diantaranya padi, jagung, pisang, cabai, kentang, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kesimpulan, pertanian adalah salah satu segmentasi penting dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Tekstur tanah yang mendukung dengan ketersediaan air yang mencukupi dalam pengembangan setiap tanaman dalam pertanian membuat Indonesia sering dicap negeri subur di bawah Khatulistiwa. Di Indonesia sendiri, di setiap daerah memiliki bentuk ciri pertanian berbeda-beda dengan hasil pertanian berbeda-beda. Seperti di daerah Jawa Barat dengan bentuk tanah perbukitan notabene dalam kondisi tropis dengan lebih mengandalkan hasil pertanian, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang membutuhkan airnya yang banyak. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, tempat basah ataupun kering bisa diselesaikan dengan alat-alat yang mempermudah kinerja pertanian. Warahmatullahi wabarakatuh.